Assalamualaikum guys, kali ini saya ditemani sama Om Ihsan akan berbincang-bincang tentang perkembangan dunia permusangan guys. Tonton terus videonya, jangan sampai skip. Jangan lupa subscribe dan like, share jika video ini bermanfaat. Enjoy. Ingat musang, ingat Ihsan eksotika. Ini ada jenis musang pandan, tapi musang pandan yang berbeda. Kita tanya apa sih ini mop apa Mas Agung ini dia? Sebenarnya kalau untuk mop, kalau seperti ini ya Om ya, ada putihnya belang lah. Yang gue tahu mozaik tapi. Mozaik. Mozaik. Cuman kebetulan super nih Om ya, jadi kayak jarang banget yang bisa ngelingker sampai sini. Oke, jadi spotnya. Dia lebih punya motif lah motif, ya. Permainan motifnya dia hitamnya pekat lumayan. Terus ada putihnya sampai sini. Oh, tapi dari musang ini sendiri mungkin masih jarang untuk motif seperti untuk ini. Motifnya ya. Tapi kalau untuk mozaik emang banyak ya. Udah banyak. Jadi kita di mozaik itu lebih kayak makin sini permainannya permainan motif ya berarti. Motif. Ya? Kalau yang biasa-biasa sih udah banyak. Itu ada kucing juga. Nah, mengenai ada kucing katanya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, ini digedein sama kucing. Jadi gimana ceritanya itu? Sedih. Ceritanya sedih. Karena gini Om, kebetulan si Raja ini kan namanya Raja, lahir 4 ekor. Lahir 4 ekor? Dari indukannya itu, indukan nggak bener. Maksudnya indukan nggak bener? Bikinnya doang. Oh, tapi nggak mau nyusuin. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Udah lahirin ditinggal. Seperti itu. Oh, makanya diasuh sama kucing seperti itu. Sebelum diasuh sama kucing, itu eksperimen sebenarnya. Kalau diasuh sama kucing. Iya. Sebelumnya saya asuh sendiri. Di spet gitu. Pakai susu kucing kayak gitu. Saya spetin. Kebetulan saya ada kesibukan, ada tamu. Iya. Di 2 hari usianya. Coba aku boleh. Sini. Di 2 hari usianya nih Om. Kebetulan ada tamu yang memang saya nggak bisa buat ngasih makan dia. Oke. Kendala waktu lah ya. Kendala waktu. Akhirnya telat ngasih makan. Pas saya ngasih susu, dia diarenya parah. Oke. Sempet terserang masalah penyakit lah ya. Ya, diarenya parah. Itu pas umur berapa? 2 hari. Umur 2 hari? 2 hari. Ish. Umur 2 hari diare parah. Dan bukan 1. 4-4-nya. 4-4-nya? Iya, anak 4. Jadi, kebetulan diare parah. Saya udah hampir nyerah itu. Dispetin. Sejam sekali. Sampai 4-4-nya tuh? 4-4-nya. Sampai begini Om. Kandang nih. Saya tidur di sini. Saya alarm lagi. Emang ya, soalnya mengingat tadi kata Mas Agung juga emang usia 2 hari loh. 2 hari. Nah, habis itu saya sambil tiduran di kandangnya dia. Browsing, mencoba diurus sama kucing. Oke lah, saya urus sama kucing. Tapi kucingnya kucing ras. Kucing Persia. Nah, oke lah, ada di teman itu lahiran. Saya susuin, nyusu. Si Raja dan teman-teman nyusu. Nah, habis itu si kucing ras itu lihat bukan anaknya kabur. 2 kucing. Seperti itu semua. Jadi 2 kucing nggak mau? Nggak mau. Akhirnya saya pribadi inisiatif nge-share di grup. Karena saya lihat dari Google, kucing yang paling emang ngurus anak bagus itu dari kucing domestik. Kucing domestik, oke. Ini buat pengalaman ya. Ini memang pengalaman saya nih. Biasanya emang kalau kucing domestik lebih baik, lebih sayang. Ngurus anak. Oke. Akhirnya saya nyari. Dapat dari teman yang nggak jauh. Saya jemput si kucingnya. Kebetulan ada anaknya 1, si kucing itu. Anaknya nggak banyak. Alah, anaknya 1, ditambah 4 mungkin bisa. Mungkin bisa, jadi kan 5 anak. Oke, saya masukin 1 dulu. Kok nerima, dijilatin. Kok disayang. Sama si kucingnya itu. Pertama itu si Hero, bukan si Raja yang saya masukin dulu. Mau nyobain. Habis Hero, kok disayang. Akhirnya, saya masukin Raja. Yang lainnya, Raja. Tetap disayang. Masukin lagi 4-4-nya. Disusuin dengan baik, langsung saya alhamdulillah langsung bisa tidur itu. Mas Agung ada dokumentasinya? Ada. Ada dokumentasinya? Ada nanti. Nih lihat nih dokumentasinya.
kucing ngasuh musang. Iya. Ya, kita lihat di lemari ini ada siapakah? Tweet. Oh, ternyata ada si Loreng dan anak-anaknya. Dipindahin ke sini, guys. Kamu nyusu nggak nih si Huki? Huki nyusu. Huki nyusu. Nah. Oke. Kucing ngasuh musang. Ini nih emang jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Kalau masih kucing lah istilahnya, kucing domestik nyusuin misalkan kucing hutan. Masih ada. Masih kucing lah. Masih ada. Kalau ini kan kucing sama musang Perpaduan. iya, jauh banget lah family-nya lah, rasanya jauh banget. Dan ini saya tuh bukan karena tega sama kucingnya, Om. Cuman saya mau menyelamatkan si musang-musang Iya, tersebut. iya. Bukan kayak wah memanfaatkan kucingnya. Iyalah, bukan. Enggak Saya lah, seperti nggak itulah. seperti itu. Jadi jadi niatnya emang untuk nyambung nyawa si musang tadi karena emang tidak diasuh sama indukannya. Daripada mati dengan kualitas musang yang sebagus ini dia kan. Iya. Sampai saya memang nggak bisa tidur. Pasti. Nah, ngomong-ngomongin masalah ngebreed ya berarti ini. Mas Agung ngebreed itu berarti dari tahun Kalau hobi dari tahun 2010. dari 2010. Tapi ngebreed itu 2014 sampai 2016 nggak jadi. Oke. Udah punya banyak Proses lah. ya proses. 28 ekor dari 2014, 2016 sampai itu nggak jadi. Bener-bener nggak bisa. Memang kayaknya hampir nyerah lah. Iya, karena emang di tahun-tahun itu juga si penggiat musang emang masih meraba-raba ya. Meraba-raba. Di tahun itu. Dan untuk sekarang-sekarang ya alhamdulillah banyak perkembangan. Banyak perkembangan. Setidaknya bisa buat ngebreed gitu. Iya, benar. banyak. Dan ini jadi suatu kebanggaan juga sebenarnya untuk kita ya, khususnya Indonesia, karena si musang ini yang tadinya liar ya Mas Agung ya. Liar itu hewan. Yang tadinya liar dan lagi si image di masyarakat itu kan hama ya. Hama itu. Dikenal hama, diburu dan lain-lain. Dan kebanggaannya itu ya sekarang sudah bisa dikatakan peliharaan ya. Pet ya. Pet ya. Ya walaupun belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya karena kita juga kan di penggiat musang baru beberapa tahun lah ya hitungannya. Tapi perkembangannya cukup ya lumayan pesat dan kita ya wajib bangga lah. Wajib bangga. Karena nilai eksotisnya ada. Nilai eksotisnya emang benar. Iya. Benar-benar dan asik loh. Dibikin peliharaan itu. Si musang ini yang menghapus stigma itulah hama ya. Hama. Intinya hama diburu, dikonsumsi malahan. Kalau menurut saya pribadi, ini setuju nggak ya Om ya? Ya. Di musang itu, melihara musang menurut saya nggak ada minusnya. Karena yang pertama, dari kotoran dia nggak bau. Oke ya. Terus kalau udah hampir dewasa lah, udah kecium bau-bau pandan. Itu kan mungkin bagi kenyamanan kita nyaman. Mungkin jadi, bisa ditaruh di kamar juga. Bukan berbau nggak enak lah. Iya. Lebih nyaman lah buat di hidung. Bau pandan. Perkembangan musang di Indonesia emang cukup pesat juga. Yang tadinya dia katakanlah endemik, sekarang sudah bisa didomestikan. Dengan banyaknya para breeder seperti Mas Agung ini dan teman-teman lainnya. Mungkin kan udah banyak lah ya. Banyak. Nah itu demi perkembangan musang juga eksistensinya, mungkin ada saran seperti apa untuk breeder-breeder atau penggiat lah, untuk penggiat musang dari Mas Agung nih sebagai untuk penggiat dulu ya mungkin. Kalau saya rajinlah untuk sosialisasi sama edukasi. Betul. Karena orang lihat, misal contoh ya, raja saya bawa ke Alfamart jalan. Pasti orang nanya, ini apa? Ya. Belum banyak orang yang tahu. Tapi si musang ini. Ketika kita mungkin dari komunitas-komunitas yang ada di Indo, itu mungkin sering gathering, sering pengenalan ya, edukasi dan lain-lain, mungkin sebagian besar yang pelihara musang makin banyak karena
yang tadi saya sebutkan emang minusnya nggak ada menurut saya. Nggak kenal maka nggak sayang. Kan? Iya, bener, iya kan? Betul, bener. betul. Nggak kenal maka nggak sayang. Terus untuk breeder sendiri, di bidang Mas Agungnya. iya, untuk breeder sendiri, kalau menurut saya untuk breeder sendiri, ya mungkin lebih ke, ayolah kita bareng-bareng rangkul buat sesama breeder, sesama pencinta musang. Ya mungkin lebih erat hubungannya, lebih solid dan banyak sharing dah itu. Ya betul karena dari pengalaman mungkin berbeda ya tiap orangnya ya. Pasti itu beda. Pasti ya. Nah mungkin di situ A si B itu pasti beda. Mungkin di situ kita dapat lebih berkembang lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pasti sih kalau kamu dengar kata sharing, tukar pengalaman itu pasti ada perkembangan yang luar biasa. Iya, karena saya nggak memungkirinnya. Dulu juga memang saya sharing ke sana, sharing ke sini. Pasti hasil sharing ya. Hasil gitu sharing. Kan? Hasil sharing. Oke, berarti itu untuk penggiat perbanyak sosialisasi. Itu PR kita sama-sama sih ya. Iya. Itu yang tadinya hama dikonsumsi, diburu. Nah, sekarang musang dengan perkembangan seperti ini udah harus bisa lebih baik lah ya. Stigmanya. Cuman kebetulan kalau untuk saya teliti, saya perhatikan, memang kalau untuk di kota, ya kota-kota besar mungkin udah masuk ke pet ya mungkin. Pet, ya. Tapi kalau udah ke pedalaman pasti diburu. Masih seperti itu ya. Karena kan ya nggak memungkirin dia juga ngerusak. Ya betul. Kayak masih ada ininya lah. Ya kalau untuk di daerah-daerah pedalaman gitu. Kalau untuk di kota mungkin udah nilainya udah beda. Ya betul. Si musang tersebut. Karena sering dapat saya itu postingan, gila banyak banget diburu itu. Banyak banget. Nah dan itu aku nggak tahu apa tujuannya ya. Apakah kalau emang hama kita kan bisa lebih arahkan pemanfaatannya, seperti kan kalau di kampung-kampung ada dibikin kopi luwak, pemanfaatannya kopi. Jadi penyebutan karena hama itu karena apa dulu gitu? Iya. Sebetulnya stigma kasar sampai diburu, diapakan lah itu. Iya. Mungkin kurang pemanfaatannya doang, pengarahan manfaatnya doang. Kalau misalkan memang oke lah buat mengurangin kerusakan di situ, oke lah kita tangkap tapi dengan cara bisa dijebak, atau apa. Terus kita udah dapet, kita arahkan kemana nih si musang tersebut. Nah, itu, biar mungkin ya pribadi saya nyesek ya karena memang lihat pada mati. Sedangkan saya di sini dikembangin. Nah ya itu pasti Itu pasti ada lah. Di kita sebagai animal lovers ya, intinya seperti itu, lihat nyawa yang terbuang sia-sia. Iya, gak ada manfaatnya. Apalagi untuk musang yang ya secantik ini. Oke, berarti sekarang musang emang benar-benar lagi tren dan mulai nyeret statusnya ke domestik ya, seperti itu. Karena alasannya apa? Karena emang sudah banyak si musang di tangan breeder gitu, lahir di rumah, tidak lahir liar di hutan. Ya biarkan yang liar-liar. Nah, gitu. seperti itu. Ini penting juga nih kalau emang hasil breeder untuk membedakan yang dari liar ataupun hasil tangkaran. Itu Mas Agung udah punya ciri tertentu nggak? Sebenarnya kalau saya pasti kalau memang saya ngeluarin buat adopsi ke orang, pasti ngeluarin namanya SKL, surat keterangan lahir, sama ditanam microchip biar silsilahnya memang jelas ini dari sini. Itu cara pembedaannya ya? Pembedaan antara dengan yang liar, yang tangkapan liar sama hasil tangkaran. Mas Agung selalu nyimpen surat tanda lahirnya. Sama ditanam microchip, sama yang pertama itu saya selalu nyimpen video lahir. Itu dokumentasinya. Dokumentasinya itu semua saya simpen. Karena kan
mungkin buat dokumentasi saya. Oh ternyata betul, ini betul. indukan hasilnya seperti ini nih di Data video pribadi data ya, pribadinya. data seperti pribadi itu. juga dan ya silsilahnya ntar jadi jelas lah kalau ada Jelas. dokumentasi, gambar atau video dan lain-lainnya. Betul. Cukup pesat juga ternyata perkembangan si musang ini di tangan para penghobi, para penggiat musang juga. Mudah-mudahan terus berkembang lah Mas Iya, Agung, kedepannya memang dunia permusangan ataupun penggiat lainnya lah. harus itu. harus itu. Alhamdulillah. Mas Agung, terima kasih. Iya, sama-sama, Sehat-sehat Ihsan. terus. Jangan bosan-bosan untuk melestarikan Siap. hewan-hewan asli Indonesia. Oke. Nih, musang-musang hasil ternakan Mas Agung nih. Ya. Ya. Ada nih.